Fa fil hadits laysa as-siyamu minal akli wa syurbi. Karena pada hakikatnya puasa ini bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tapi puasa adalah menjaga diri kita daripada seluruh amalan yang jelek ataupun maksiat. Baik itu maksiat mata, jangan sampai mata kita dinodai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat telinga, mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksiat lisan seperti kadzib, bohong, dusta, ghibah, namimah. Jadi semua amalan jelek, semua amalan buruk sebisa mungkin kita hindari di bulan Ramadan. Faqad kana qudwatul ummati salawatullah alaihi wasallamuh yuraghibu ashabahu idza qadima syahr Ramadan wa yahuthuhum 'ala al-iqbal fihi bit-tashmir fi ayyamihi wa layalihi wa yaqul yanzuru Allahu fihi ila tanafusikum fa arullaha min anfusikum khaira fa inna asy-syaqiyya man hurima fihi rahmatullahi 'azza wa jalla ويرغبهم كذلك بفعله فكان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله وبعد فقد كان قدوة أمة صلوات الله عليه وسلم di mana qudwatul ummah, panutan tuntunan umat Islam, itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memulai kitabnya Risalah Kaifa Takunu Mujtahidan setelah hamdalah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Beliau memulai bahwasanya panutan kita umat Islam itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu senantiasa menghimbau para sahabatnya ketika ingin masuk bulan Ramadan. Wa yahuthuhum 'alal iqbal fihi wat tashmir, dan menghimbau mereka untuk apa? Untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabatnya, yanzurullahu fi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang pada bulan Ramadan ila tanafusikum, kepada berlomba-lombanya kita. Di sini isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan ila tanafusina, ketika kita berlomba-lomba. Artinya siapa yang paling banyak amalnya, maka dialah yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka Nabi menghimbau para sahabatnya, fa'arullaha, maka kalian perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala min anfusikum khaira, dari diri kalian, yaitu amal-amal yang baik. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, maka sesungguhnya orang yang celaka yaitu orang yang mahrum dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza misdaq liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi. Nabi pernah ketika menaiki mimbar, menaiki anak tangga mimbar, pada tangga pertama beliau berkata amin. Sahabat nggak tahu nih kenapa Nabi bilang amin. Naik tangga kedua Nabi bilang amin. Naik tangga ketiga Nabi bilang amin. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihatmu, mendengarmu mengucapkan amin, tapi kami tidak mendengar doa apa yang kau panjatkan." Maka apa kata Nabi? Tadi Jibril berdoa. Seraya aku menaiki, ketika aku menaiki anak tangga, malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Salah satu doanya adalah syaqiya abdun,
telah celaka seorang hamba. Man adraka Ramadan, siapa orang yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lah, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syaqiya abdun, telah celaka orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Siapa mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah? Mereka-mereka yang tidak berbuat taat. Mereka-mereka yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Insyaallah santri MS semuanya melakukan amalan taat. Amin ya rabbal alamin, sehingga tidak menjadi termasuk kategori daripada orang-orang yang celaka. Naam. Wa yuraghibuhum kadzalik bi fi'lih. Nabi juga selain menghimbau, Nabi juga memberikan tuntunan, memberikan contoh. Nabi sendiri memberikan contoh kepada para sahabatnya bahwa Nabi ketika masuk di bulan Ramadan itu Nabi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat fakana ajwad ma yajudu bihi fi syahri Ramadan. Nabi itu selain di bulan Ramadan udah dermawan orangnya. Tapi ketika telah masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan. Karena dalam riwayat disebutkan afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan. Kita dengar dari guru-guru kita dulu di Baydha. Di Baydha ini Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Di daerah Baydha itu kalau udah dekat maghrib itu orang dipaksa buat ngambil takjil yang dibagikan. Saking apa? Saking berlomba-lomba untuk sedekah. Saking berlomba-lomba untuk dijadikan amalan tersebut jadi pahala. Karena pahala sunnah yang kita amalkan di bulan Ramadan menjadi pahala wajib. Semua pahala sunnah yang kita perbuat, kita amalkan di bulan Ramadan menjadi pahala wajib. Sedangkan pahala wajib dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat ganda? 70 kali. Hadza hadis. Amalan sunnah di bulan Ramadan menjadi pahala wajib, sedangkan pahala wajib dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Naam. Fakana yajtahidu fihi ma la yajtahidu fi ghairihi. Di sini juga disifati Nabi bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan untuk ibadah itu lebih daripada selain bulan Ramadan. Wa idza kana hadza halun nabi, kalau Nabi saja seperti ini keadaannya, Nabi yang sudah ditetapkan bahwasanya Nabi ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi ini udah dapat cap, dapat kartu nih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi udah bakal dihapus dosa-dosanya ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Tapi masih ijtihad, masih bersungguh-sungguh untuk beramal pada bulan Ramadan. Fakaifa halu ummatihim. Di sini kata beliau, kemudian bagaimana keadaan kita umat Islam? Seharusnya kita lebih berijtihad. Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk beramal baik. Naam, kita mulai. Apa saja poin-poinnya seseorang bisa dikategorikan mujtahid? Dia bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Pertama, catat. Ihris ala an tahfaz siyamaka min kulli ma yufsiduh. Ihris ala an tahfaz siyamaka min kulli ma yufsiduhu aw yunqisu thawabahu. Berusahalah untuk menjaga puasa kita min kulli ma yufsiduh, daripada apa-apa yang bisa merusak amalan puasa kita.
ataupun yunqisu thawabah, ataupun yang mengurangi pahala puasa. Jadi syarat pertama nih, poin pertama, kita bisa menjadi orang yang mujtahid, kita bisa dikategorikan orang yang mujtahid apabila kita berusaha menjaga puasa kita daripada apa-apa yang bisa merusak puasa kita, atau apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa. Fa fil hadits laysa as-siyamu minal akli wa syurbi, karena pada hakikatnya puasa ini bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tapi puasa adalah menjaga diri kita daripada seluruh amalan yang jelek ataupun maksiat. Baik itu maksiat mata, jangan sampai mata kita dinodai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat telinga, mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksiat lisan, maksiat lisan seperti kadzib, bohong, dusta, ghibah, namimah. Jadi semua amalan jelek, semua amalan buruk sebisa mungkin kita hindari di bulan Ramadan. Karena dalam hadis disebutkan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa min siyami, tapi enggak dapat ganjaran dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan haus saja. Mereka ini mereka puasa tapi apa? Masih berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang pertama. Itu apa? Al-hirs ala an tahfaz siyamaka min kulli ma yufsiduh. Berusaha untuk menjaga puasa kita daripada apa yang merusak puasa kita ataupun yang bisa mengurangi pahala puasa. Sahih naim hada, min naim sahih naim. La tanam. Kalau kata orang Arab syair, an-naumu 'indi wal kasal ahla madaqan min al-'asal. An-naumu 'indi wal kasal, tidur, malas, ahla madaqan min al-'asal, itu lebih manis daripada madu. An-naumu 'indi wal kasal ahla madaqan min al-'asal illam tusaddiqni fasal man kana mithli fil kasal. Kalau kalian enggak percaya, illam tusaddiqni fasal, maka tanyalah orang-orang yang sama sepertiku, orang yang bermalas-malasan. Malas-malasan bagus enggak? Fanadamatul uqba liman yatakasalu, maka penyesalan akan datang di akhir. Penyesalan datang di awal atau di akhir? Di akhir. An-naumu 'indi wal kasal. Fahimtum? Yang kedua, ats-tsani, ihris ala ada'is salawatil khamsi jama'atan. Berusahalah untuk menunaikan salat fardu dengan cara berjamaah. Artinya orang yang sholat sendiri kemudian dia ngaku dia adalah orang yang berijtihad pada bulan Ramadan, berarti dia dusta. Orang yang ijtihad, orang yang dikategorikan mujtahid adalah orang yang selalu menjaga sholatnya dengan cara berjamaah. Nah, dan di sini antum masya Allah diperhatikan sholat jamaahnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luar sana yang lalai,
yang ghaflah, alhamdulillah udah bisa sholat walaupun sendiri. Masih banyak yang ninggalin sholat. Yang ketiga, ihris 'alal mubadara ila salatil jamaah. Berusaha untuk bersegera menunaikan salat jamaah bi an tahdur qabla as-salah liyatasanna laka ada' tahiyyatil masjid wa qabliyatis salah. Berusaha hadir sebelum ditunaikan salat berjamaah. Artinya sebelum qomat, sebelum iqamah kita sudah ada di masjid dan telah melaksanakan tahiyyatul masjid. Ini yang ketiga. Yang keempat, ihdar an tafutaka takbiratul ihrami ma'al imam. Yang ketiga, ihdar an tafutaka takbiratul ihram ma'al imam. Hati-hati, usahakan agar kita tidak kelewatan takbiratul ihram dengan imam. Karena ada riwayat hadis, siapa orang menjaga salat takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka dia telah mendapatkan cap bahwasanya dia ini bukan orang yang munafik. Siapa orang yang menjaga solatnya takbiratul ihram ma'al imam. Apa itu takbiratul ihram ma'al imam? Takbiratul ihram ma'al imam adalah orang yang langsung ketika imam takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya, si makmum dia langsung menyibukkan dirinya untuk langsung takbiratul ihram. Itu adalah orang yang mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Jadi bukan orang yang masih di jalanan, masih lari-larian, masih di hammam, masih wudu, itu dia tidak mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Jadi kategori orang mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam adalah seorang makmum yang sudah siap di safnya, yang langsung takbir setelah imamnya takbiratul ihram. Naam. Ini yang keempat. Dalam riwayat disebutkan, di sini disebutkan wa anna man wadhaba 'alaiha 40 yawman ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa orang yang menjaga takbiratul ihram ma'al imam selama 40 hari, maka dia mendapatkan kedua kebebasan. Apa dua kebebasan tersebut? Yang pertama, bara'atun minan nar, dia akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dia tidak akan dianggap sebagai orang yang munafik. Yang kelima, hafidh ala rawatibis salatil qabliyah wal ba'diyah wa la tatrukha bihal. Yang kelima adalah hafidh ala rawatibis salatil qabliyah wal ba'diyah. Jagalah atas sunnah-sunnah salat qabliyah ataupun ba'diyah. Wa la tatrukha bihal, dan jangan kau tinggalkan dalam keadaan apapun. Artinya mau kita dalam keadaan mukimkah, mau kita dalam keadaan safarkah, kalau bisa jangan kita tinggalkan salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah. Bal in fatat li sababin faqdiha. Bahkan kalaupun emang tertinggal salat sunnah, faqdiha, maka qada'lah. Boleh gak qada' salat sunnah qabliyah atau ba'diyah? Boleh gak? Boleh. Maka kata beliau, kalaupun emang terlewatkan salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, faqdiha, maka qada'lah. Terlebih lagi salat sunnah al-ashr muakkadat, salat sunnah muakkad.
Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u 10 rakaat. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah meninggalkan 10 rakaat sunnah. Salat apa saja daripada sunnah-sunnah tersebut, qabliyah dan ba'diyah. Pertama, rakaataini qabla adh-dhuhur. Hadza al-ashrul muakkadat, ataupun salat sunnah muakkad. Nabi enggak pernah ninggalin 10 ini. Rawatib. 10 rawatib ini Nabi enggak pernah ditinggalin. Makanya disebut salat sunnah muakkad. Salat sunnah yang sangat dianjurkan. Pertama, rakaataini qabla adh-dhuhur, yaitu qabliyatud dhuhur, 2 rakaat qabliyatud dhuhur. Ini yang pertama. Yang kedua, rakaataini ba'daha, 2 rakaat ba'diyatud dhuhur. Udah berapa tuh? 4 rakaat. 2 salat 4 rakaat. Yang ketiga, rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qablas subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada berapa salat tuh? Ada 5 salat. Berapa jumlahnya? 10 rakaat. Yang pertama qabliyatud dhuhur, yang kedua ba'diyatud dhuhur, yang ketiga ba'diyatul maghrib, yang keempat ba'diyatul isya, yang kelima qabliyatus subuh. 10 ini, 10 rawatib ini enggak pernah Nabi tinggalkan. Makanya kalau kita ingin dikategorikan orang yang mujtahid, maka hendaklah jangan sampai kita meninggalkan yang 10 ini, yaitu salat sunnah muakkad. Mungkin ya'ti soal, mungkin terada nih di ujian soalnya. Ma huwa ashrul muakkad? Jawabnya apa? Yang tadi. Pertama apa? Qabliyatul dhuhur. Yang kedua ba'diyatul dhuhur. Yang ketiga ba'diyatul maghrib. Yang keempat ba'diyatul isya. Yang kelima qabliyatus subuh. Naam. La ilaha illallah. Sekarang yang ke-6. Masih banyak nih, 30. Ini baru berapa? Baru ke-6. Ya. Tadi yang kelima, hafidh ala rawatibus shalah. Sekarang yang ke-6, ihris ala salatil witr. Berusahalah untuk selalu menunaikan salatul witr. Fala tanam, kalau bisa la tanam, janganlah engkau tidur illa ba'da ikmalihi 11 rakaah, kecuali engkau telah menyempurnakan 11 rakaat. Faqad kana nabiyyuka alaihi salatu wassalam yusalliha kadzalik. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir juga seperti itu. Fa in sallaita awwal al-laili 3 fa akmilha bi salati 8 rakaat walau munfaridan. Di sini beliau ngasih mafar, ngasih solusi. Apabila engkau telah melaksanakan salatul witir 3 rakaat di awal malam, kayak kita nih, misalkan salat tarawih kemudian dilanjutkan salat witir. Berapa rakaat witirnya? 3 rakaat. Fa akmilha bi salati 8, maka sempurnakanlah dengan 8 rakaat sisanya. Kapan? Di akhir malam. Karena juga ada dalam riwayat bahwasanya jadikanlah akhir, ij'alu akhir salatikumul witra. Jadikanlah akhir salatmu yaitu salat
witir. Ya, jadikanlah akhir sholat di malam hari kita yaitu sholat witir. Wa in kanat ba'da naumin fahuwa afdal. Ya, apabila kita laksanakan setelah tidur 8 rakaat setelah tidur, ya, maka witirnya tersebut juga dianggap menjadi tahajud. Ya. Fahuwa afdal lituthabu 'alaiha thawab at-tahajjud. Naam. Ini yang keenam, ihris 'ala salatil witr. Yang ketujuh, hafidh 'ala salatid duha. Jagalah salat duha. Salat duha fa innaha salatul awabin wa hiya syukrun lillahi 'ala 300 mafsal razaqakallahu iyyaha. Karena salat duha adalah bentuk syukur seorang hamba atas 300 mafsal, terhadap 300 sendi yang ada pada tubuh manusia. Naam. Fa atammuha 8 rakaat. Maka yang paling sempurnanya salat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Fa in ajazta fa arba'an. Kalau kalian tidak mampu 8 rakaat, fa arba'. Salat 4 rakaat. Ya. Kemudian baca doa setelah itu. Ya. Pada hafal gak doanya? Ya. Allahumma bika usawil wa bika uhawil wa bika uqatil. Allahumma inna ad-duha duha'uk wal baha baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk ila akhir ad-du'a. Naam. Yang kedelapan, hati-hati nih, ini bakal ditanya antar nih satu-satu nih. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa? Sahih hadza. Naim. Qum qiyaman. Siapa lagi? Ada lagi yang tidur? Hadza sahih naim. Aywa. Qum. Ada lagi yang tidur? Sahih. Baik. Yang kedelapan, ihris ala an tastakhir Allah Ta'ala fi a'mali yawmik ma'a salatil isyraq awid duha. Ihris, berusahalah untuk menjaga salat istikharah. Antum bisa gabung tuh salat duha, gabung dengan salat istikharah, gabung dengan salat taubah. Jadi gimana niatnya? Usalli raka'atain minad duha wal istikharah wat taubah wal hajah. Jadi satu rakaat, satu salat berapa niat? Bisa bermacam-macam niat. Usalli raka'atain minad duha wal istikharah wat taubah wal hajah. Setelah itu doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri ila akhir ad-du'a. Fa yanbaghi li talibil 'ilm an yahfaz hadha ad-du'a. Santri harus hafal doa, apalagi doa-doa yang dibaca setiap hari. Bukan santri, jangan ngaku santri kalau nggak hafal doa.
apalagi doa-doa yang dipanjatkan setiap hari. Kayak tadi tuh doa salat duha, doa istikharah, ya, dan semacamnya. Fahimtum? Yang kesembilan, ihris ala an tusalliya salat at-tasbih fa inna fiha khairan katsira. Ihris, berusahalah untuk menunaikan salat tasbih. Karena dalam riwayat siapa orang walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, dengan salat tasbih dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat disebutkan "Lau kanat dhunubuka mithlu zabadil bahr aw raml 'alij ghafarahu Allah laka in istata'ta an tusalliya fi kulli yawmin marrah." Nabi dalam sabdanya berkata, "Lau kanat dhunubuka mithlu zabadil bahr ghafarahallahu laka." Kalau saja dosamu sebanyak buih di lautan, maka kalau kau laksanakan salat tasbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosamu. Al-Fakir teringat waktu itu pernah di Malaysia. Ketika Al-Fakir ada di Malaysia, hendak pulang dari KL, dari kita pesan Grab, pesan mobil. Ini sebelum safar ke Hadramut. Pesan Grab dari suatu tempat menuju bandara. Itu supirnya melihat Al-Fakir pakai koko, pakai peci, pakai sarung. Dia agak ragu-ragu ingin tanya, "Ustadz, saya ingin tanya, boleh?" "Boleh, tafadhal." Dia tanya, "Apa?" Dia tanya, "Ustadz, saya ini pendosa besar. Saya ini pernah ngelakuin maksiat apa macem maksiat udah saya lakuin. Dari A sampai Z maksiat, maksiat apapun itu saya udah pernah lakuin Ustadz. Saya malu Ustadz. Kira-kira saya kalau tobat masih diterima gak sama Allah Subhanahu wa taala?" Jadi orang awam pertanyaannya seperti itu. Udah jelas dalam ayat Al-Quran, "La tai'asu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun maksiat kita, sebejat apapun kita, kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubat kita. Makanya ya bakhtukum antum. Antum ini beruntung, harus bersyukur. Dari kecil udah dijaga. Semoga termasuk daripada 7 golongan, sab'atun la yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Syabun nasha'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda, anak muda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan-amalan dalam hadis, riwayat dalam hadis, baca ini akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Seperti apa? Dalam kitab Syawariqul Anwar, Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kitab Syawariqul Anwar, ini kitab tentang zikir-zikir dan juga aurat. Situ beliau menyebutkan fadilah-fadilah zikir-zikirnya. Orang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih setelah sholat sebanyak 3 kali, itu bisa menghapus dosa. Baca ayatul kursi setelah sholat juga menghapus dosa. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita. Nah, ini yang ke-9, ihris ala salati tasbih. Yang ke-10,
liyakun laka nasibun minat tahajjud wala taktafi bi ada'it tarawih. Hendaklah kamu mempunyai bagian minat tahajud, daripada salat tahajud. Wala taktafi bi ada'it tarawih, dan jangan merasa cukup hanya dengan melaksanakan salat tarawih. Kita tahu zaman dulu, zaman ayam Habib Salim Asy-Syatiri, bukan zaman dulu, masih baru nih, tahun 2000-an. Habib Salim Asy-Syatiri, beliau dengan segala kelemahannya setelah sakit, itu beliau sholat semalam bisa 100 rakaat. Pada awal waktu, ntar sholat di masjid ini, masjid fulan, ntar selanjutnya udah selesai 20 rakaat, lanjut lagi di masjid Allan, masjid lagi di fulani, masjid Al-Allani, ntar masjid di Ba'alawi, masjid Al-Muhdar, masjid Jami'. Karena di Tarim dilaksanakan sholat tarawihnya, ada yang jam 8 sampai jam 9, ada dari jam 9 sampai jam 10, ada dari jam 10 sampai jam 11, sampai jam 3. Itu nggak berhenti itu. Setiap masjid itu ada waktu-waktunya. Habib Salim Asy-Syatiri, ayam hayatu, ketika beliau masih hidup, itu pertama beliau sholat di masjid fulan, kemudian dilanjutin lagi ke masjid fulan, sampai hampir 5 masjid beliau sholat. 20 kali 5 berapa? 100 rakaat. Dan setelah itu juga ditambah lagi dengan tahajudnya. Makanya kata beliau, wala taktafi bi ada'it tarawih, jangan ngerasa cukup hanya dengan kita telah melaksanakan salat tarawih. Nah, ini yang ke-10. Insyaallah risalah kaifa takunu mujtahidan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi insyaallah setiap pertemuan kita baca 10 poin daripada risalah kaifa takunu mujtahidan fi syahri Ramadan.